like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free. Halo sahabat Bang Yakob dan Koh Andre, salam jumpa lagi dalam Kongko bersama Bang Yakob dan Koh Andre episode yang ketiga. Perkenalkan, saya Sylvia Dewi yang akan menemani sahabat Bang Yakob dan Koh Andre semua selama kurang lebih setengah jam ke depan. Nah, hari ini tadi saya lagi membaca buku Mempersiapkan Generasi Milenial ala Psikolog. Selain buku ini, saya mau mengajak sahabat Bang Yakob dan Koh Andre gimana sih mendidik anak selama masa pandemi ala keluarga Katolik. Dan hari ini narasumber yang akan saya ajak bergabung pastinya ada Romo Hadi, Romo kesayangan kita, dan juga keluarga muda yang diberkati dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu keluarga Pak Bastian bersama dengan Ibu Cecil. Nggak berlama-lama lagi, langsung yuk kita ke ruang tamu. Cus! Baik sahabat Bang Yakob dan Kak Andre, salam jumpa lagi. Saat ini kita sudah bersama dengan Romo Hadi. Apa kabar Romo? Kabar baik. Gimana Romo? Setelah episode pertama, episode kedua, terus kan kita ketemu lagi. Ada yang beda nggak nih Yes. Semakin berpengalaman aja sih. Dalam hal? Semuanya berpengalaman, kameramennya berpengalaman, terus para peserta juga berpengalaman gitu. Kalau yang pertama kita bisa tahu, oh ternyata ada pantulan dari belakang, sekarang terus nggak lagi atau jendelanya dibuka gitu. Saya rasa dari pengalaman ini kita belajar banyak. Artinya ada skill-skill baru yang kemudian semakin kita bisa dalami selama di rumah. Dan orang-orang yang melihat juga semacam jadi belajar. Dan itu kan juga bagian dari kaderisasi, ya kan? Wow, setuju sekali, Mo. Banyak sekali yang akhirnya meluangkan waktu untuk mempelajari teknik-teknik baru selama di rumah aja ataupun memunculkan kreativitas baru. Nah, kita juga pengen ngobrol nih sama Pak Bas dan Bu Cecil. Apa nih yang baru Pak Bas selama di rumah aja? Apa yang berbeda? Ya, yang pasti kalau dengan kondisi sekarang yang berubah pasti waktu ya. Dimana waktu biasanya kami ketemu anak itu hanya pagi, hanya ketika bangun jam 6, jam 7 kami antar, pulang nyampe rumah jam 7, jam 8, jadi waktunya itu sangat pendek sekali. Nah kalau sekarang, every day, every time ketemu terus, jadi bisa mengerti mereka, terus kesannya mereka lagi pas ngerjain sekolah online atau yang lainnya lah, kira-kira sih seperti itu. Kalau online itu menarik banget ya, buat para orang tua itu juga Romo saya banyak dengar katanya akhirnya kita jadi belajar lagi, terus kemudian ada persiapannya lagi gitu. Itu hebohnya gimana sih Pak Mo waktu awal-awal itu? Harus kerja di rumah, tapi anak juga harus belajar di rumah. Hebohnya siapin peralatan. Awalnya punya laptop, kita berlupa sekolah online dua-duanya. Kita juga harus bekerja di rumah menggunakan laptop. Heboh banget, karena laptop cuma 2, yang satu beli 3, tapi yang satu udah mulai jadul lah gitu.
colok printer nggak bisa, colok kemana nggak bisa. Jadi muter nih, pikir gimana caranya, akhirnya berebut, terpaksa anak-anak yang didahulukan, bapaknya juga yang didahulukan, saya yang tunggu jam kosong, anak-anak selesai baru, wah heboh, mamanya yang heboh gitu. Emang mama selalu mengalah ya, Ya mau kabar. Dan juga katanya suka ada yang punya kebiasaan baru juga nih, kalau misalnya bareng keluarga di rumah. Nanti juga saya mau minta bocoran promo ya Bapak Ibu ya, apa sih sebenarnya ekspektasi anak-anak. Tapi sebelumnya mungkin Bapak Ibu mau cerita dulu, ada yang baru nggak? Hobi baru atau mungkin kebiasaan baru karena pandemi ini? Ya, dulu kita jarang ketemu ya, ketemu pagi ke sekolah, udah jam ke sekolah, ketemu lagi malam. Jadi kegiatan keagamaan kita nggak pernah lakukan, jarang sekali. Jadi paling gereja, doa-doa itu cuma dilakukan hari Sabtu. Dan biasanya mereka juga penuh kegiatan, PR, ke sekolah, gitu. Tapi setelah pandemi ini punya kebiasaan baru. Apa itu? Doa rosario nggak pernah putus. Sampai dengan sekarang ini nggak pernah putus. Itu sangat luar biasa. Itu yang jujur aja, saya itu merasa jadi lebih dekat sekali sama anak. Kami semua jadi lebih dekat dan lebih dekat dengan adanya doa rosario. Yang mereka jadi mengerti sebenarnya, oh doa rosario itu seperti ini. Karena kita juga selipkan intensi-intensi juga secara khusus buat kita pribadi dan juga buat yang di untuk COVID juga. Anak-anak, ayo buat intensinya apa hari ini? Saya boleh nanggapin? Boleh dong. Karena beberapa kali saya baca literatur atau juga dengar khotbah, saya ingat waktu itu Monsinyur Sutrisno Atmoko MSF pernah khotbah, pernah ngajar juga. Dia mengatakan bahwa kekuatan keluarga itu adalah doa. Jadi ada penelitian, saya juga pernah khotbahkan penelitian itu, bahwa keluarga yang langgeng, yang rukun, penelitian itu di Jerman, yang rukun itu karena ada tradisi doa bersama di rumah. Jadi tradisi yang baru itu dan sekarang nggak putus-putus itu nggak bagus. Itu tanpa sadar Anda itu melatih mereka untuk membangun kebiasaan berdua dengan keluarga, dan untuk keluarga kalian itu bagus. Tapi nanti kalau anak-anak juga membangun keluarga itu juga akan terlatih bagus. Lalu saya juga jadi ingat ada meme, mungkin pernah lihat juga meme Yesus yang diledekin sama iblis atau apa gitu kan. Lihat itu gereja-gereja kamu, rumah ibadah kamu ditutup gitu kan. Terus Yesus bilang, salah kamu. Sekarang aku di setiap rumah membuat satu, membangun satu. Nah, jadi dengan pandemi ini bisa kelihatan langsung konkret bahwa ternyata membangun gereja di rumah kalian. Jadi enggak, kalau dulu kan gereja huruf G kecil itu adalah seperti gereja KTG, gereja Yakobus, gereja huruf G besar jadi rumah Anda ini. Dan itu berarti benar apa yang dikatakan Yesus, bahwa iblisnya salah, Yesus yang benar, Yesus yang menang. Gereja dibangun di rumah-rumah kalian. Begitu komentar dari saya. Akhirnya kita punya waktu, punya jeda waktu saat hening sebentar untuk menemukan Allah di dalam diri kita dan di dalam keluarga kita. Nah, sedikit tips nih Bapak Ibu, biasanya untuk keluarga yang mungkin masih berusaha mendorong anak-anak untuk doa rosario. Kalau rosario lebih ini ya, mau panjang, terus kemudian mereka bisa seperti ini, harus kita belajar ini. Iya, harus banget. Itu gimana tuh tipsnya Bapak Ibu? Ya sebenarnya awal mulanya itu adalah karena bisa online. Nah, jadi awal mulanya untuk bisa online itu kami sebenarnya di awal-awal bisa online itu kami tuh nggak pernah ikut. Karena waktu itu juga siswa kan juga sakit ya, terus jadi kita agak sulit gitu. Tapi pada akhirnya kita seperti ada menggerakkan orang. Nah, kamu ikut bisa online, ikut bisa online. Akhirnya
kita ajak anak, yuk ikut usaha online, ambil patung Bunda Marianya, patung Yesusnya, ayo pasang meja, pasang lilin segala macam. Nah, mulai berdoa, terus akhirnya karena ada doa rosario, saya bilang, ini sudah bulan Maria loh, ayo kita doa, ayo berdoa. Awal mulanya aku, salah, saya nggak sih, salah. Anak saya si perempat juga salah tuh, salah. Oh gini, besok kita coba lagi ya. Ternyata apa? Anak itu, ternyata dia itu mau belajar. Luar biasa tuh, kita tuh bilang, juga ya. Sampai akhirnya kita punya buku tuh ya, itu buku-buku doa rasul kita kasih semua ke mereka. Jadi kalau sekarang, ayo doa, langsung mereka siapin. Intensi siapin. Awalnya itu rumah Ya. tidur. Tapi lama-lama ya terbiasa ya. Iya. Menurut saya itu adalah rahmat dari pandemi sebenarnya. Betul. Jadi kalau kita bisa melihat di balik suatu peristiwa yang tidak mengenakan, ternyata ada rahmatnya, ada berkatnya di sana. Nah, saya rasa dan saya punya keyakinan dalam setiap peristiwa kadang-kadang kita berpikir gitu, ini Tuhan maunya apa sih? Kok Tuhan begini? Bahkan kan ada yang punya pertanyaan, apa sih maunya Tuhan gitu? Kok Tuhan nggak turun tangan gitu kan? Bahkan kadang-kadang ada yang merasa bahwa ini di mana sih Tuhan kok nggak turun tangan? Tapi ketika melihat peristiwa-peristiwa seperti ini, dia malah Roh Kudus berkarya, Roh Kudus hadir. Saya rasa itu yang mata kita harus dibuka, gitu ya, hati kita harus dibuka. Saya dengar tadi misalnya awalnya itu malas-malasan, tapi merasa tergerak gitu kan. Saya merasa yakin ketika si ayah itu merasakan bahwa harus ikut misa online gitu ya. Nah, saya sih yakin itu adalah dorongan Roh Kudus ya kalau menurut saya. Syukur kepada Allah. Iya. Karena memang ketika ayah atau bapak sendiri yang sudah turun tangan untuk mengajak seluruh keluarga, maka rahmat Tuhan akan bekerja sehingga menggerakkan dengan sendirinya, bahkan anak-anak pun berinisiatif untuk memulai berdoa gitu. Dan itu ada penelitiannya bahwa kalau ayah dalam tanda kutip yang bertobat itu akan memberi pengaruh yang lebih besar daripada keluarga daripada ibu yang bertobat. Gitu ya para ayah ya. Ada penelitiannya itu bisa di browsing di internet itu. Iya. Ya, karena memang peran ayah masih sangat dominan pastinya di dalam membentuk karakter keluarga. Iya. Nah, selain yang rohani, pastinya juga banyak komunikasi baru yang makin asik kalau di rumah aja. Karena teman-teman muda mungkin nggak bisa kemana-mana ya sekarang ya, keluar kamar langsung ketemu mama, papa, ketemu adik kakak gitu. Nah, saya mau tanya dulu nih sama Romo, contekan buat para orang tua gitu ya. Biasanya curhatannya anak muda tuh pengennya di rumah tuh ngapain sih, Mo? Sama mama papanya tuh, mestinya mama papa tuh begini loh sama aku tuh gitu. Variatif sih sebenarnya, variatif, tetapi juga seperti yang saya amati dengan keluarga mereka, akhirnya mereka mensyukuri pandemi ini karena mereka bisa lebih merasa dekat dengan orang tua gitu ya, adik kakak juga lebih dekat gitu. Berantem tetap berantem, bertengkar tapi ketika dalam tanda kutip mereka nggak bisa kemana-mana, cuma harus di rumah aja gitu ya. Lalu kemudian muncul kecerdasan baru. Kalau dulu kan bisa misalnya kalau kesal gitu entah keluar rumah gitu kan, atau pulang dari sekolah udah di kamar aja gitu kan. Tapi sekarang karena 24 jam bersama di rumah, lalu kemudian ada kecerdasan baru, lalu kemudian aku nggak bisa begini, mosok begini terus, lalu kemudian bisa membangun relasi kembali. Jadi menurut saya sih cukup banyak rahmat asalkan kita mau membuka diri bahwa ada hal-hal yang baik yang bisa kita temukan dari pengalaman ini. Dan semakin sayang dan peduli sama orang Betul, tua. iya. Gitu. Misalnya saya dengar cerita gitu, dulu tuh anakku nggak pernah cium aku gitu ya. Ini sedikit-sedikit cium gitu. Dulu mau dicium aja kabur gitu. Sekarang malah mencium mamanya gitu. Nah itu menurut saya pengalaman baru ya.
setuju. Dan anak juga mungkin juga semakin memperhatikan, ada waktu memperhatikan perjuangan papanya bekerja, perjuangan mamanya juga mengurus rumah, sehingga rasa sayang itu semakin tumbuh begitu ya. Nah, kalau obrolannya ada apa nih Pak Bu yang seru? Kayaknya tadi anak-anak yang Bapak Ibu punya minat-minat tertentu gitu ya, dan gimana Bapak Ibu? Jadi jujur aja sih, anak kami yang perempuan si Karaya itu, saya juga nggak tahu ya awal mulai itu dari mana ya. Tiba-tiba itu bisa browsing dan dia itu bisa memahami suatu mempelajari tentang pesawat. Nah, cewek kepada mempelajari tentang pesawat. Dia bisa kasih tahu saya, papi, di YouTube itu ada accident pesawat ini. Itu analisanya gini. Saya bilang, baca dari mana? Saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya juga kebetulan saya memang suka. Akhirnya saya arahkan dia, coba yuk kita lihat di Discovery Channel. Ini ada nih satu judul baru. Ada suatu acara Aircrash Investigation. Kita nonton bareng. Nah, dari situ dia mulai belajar. Saya bilang sama dia, kamu belajar itu cara menganalisa. Cara menganalisa kenapa sampai seperti ini, kamu cari semuanya. Nah, dari itu semua kamu bawa untuk kamu ke sekolah. Nah, di sekolah kamu mau assessment nih. Nah, kamu cara belajarnya gimana begini? Menganalisa dari apa yang kamu tonton, nah itu kamu pakai. Saya bilang itu. Nah, itu kamu pasti bisa. Dan saya arahkan terus sampai ke sekarang ya. Akhirnya hobi barunya itu sih, yang sebenarnya saya juga nggak pernah tahu. Hobinya dia hari itu ya biasa lah ya, anak cewek ya. Tapi ini dia punya hobi baru ya di tengah pandemi ini. Dia nonton YouTube segala macam, dia belajar tentang pesawat lah. Dan itu membuat papahnya juga otomatis belajar juga ya Pak. Jadi akhirnya ya antusias deh. Seperti itu. Kalau yang putra, Ibu ada yang baru? Yang putra nggak terlalu baru, cuma memang dia ada alergi ya, sehingga yang agak susah ini pengendaliannya, karena mau nggak mau harus online. Sekolah online menggunakan laptop, di sisi kirinya handphone, karena mesti gurunya reviewnya WhatsApp, mau nggak mau review. Jadi alerginya munculnya banget. Tadi kan kelihatan merah, di sininya merah. Mau nggak mau, aduh gimana? Akhirnya setelah sekolah pun biasa main. Udah seharian penuh. Terakhir parah sekali. Udah stop karena dia juga males mau latihan musik apa, itu males banget. Jadi disiplin biasa, disiplin saya itu 1 minggu nggak pakai handphone. Ada perubahan sedikit. Sekarang dia mulai mengerti, ini loh pakai handphone terlalu lama, jadi efeknya nggak bagus. Terus taruh handphonenya latihan musik lebih lama, nggak diomelin guru lesnya, seperti itu. Jadi lebih ngerti lah gimana efek jeleknya handphone dan laptop. Dan ngalamin sendiri ya. Jadi dari dua cerita dari Kanaya maupun dari Renhat, akhirnya ternyata orang tuanya juga ikutan belajar hal yang baru tentang anaknya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak cuma anak yang mencoba beradaptasi, ternyata kita para orang tua juga semakin belajar hal-hal yang baru. Betul sekali. Nah, gimana Romo? Kalau saya sih melihat lagi kan tadi cerita bahwa anak yang putri itu punya waktu lebih banyak kalau bisa buka YouTube. Kayak lagi kalau saya lihat itu rapat karena misalnya dulu harus ada waktu untuk berangkat ke sekolah, sekarang nggak pernah. Terus orang tua juga nggak perlu juga buang waktu pulang pergi ke kantor gitu ya. Itu saya rasa itu rahmat ya. Dan itu kalau saya lihat lagi, ini juga memang tergantung dari orang tua. Tadi orang tua mau mendengarkan, komunikasi yang baik dengan orang tua. Nah itu yang perlu menjadi contoh buat yang lain, karena buat anak itu yang penting adalah komunikasi. Dan bahaya di zaman sekarang ini,
di zaman digital sekarang ini adalah orang tua sibuk dengan gadgetnya sendiri, anak-anak sibuk dengan gadgetnya sendiri, nggak ada komunikasi, lalu jadi repot. Ya. Yang luar biasa sekali, setuju sekali Romo, Rahmat yang juga menguatkan para orang tua untuk mau mendengarkan anak dan merasakan langsung emosi-emosi anak di dalam rumah gitu ya. Dan itu berarti jawaban dari apa yang tadi ditanyakan, apa sih curhatan dari anak-anak, didengarkan. Baik dari ungkapannya langsung maupun dari respon-respon tubuh anak begitu ya. Baik. Nah, kalau kita tadi udah banyak diskusi nih, sahabat Bang Yakob dan Kak Andre, mengenai hal-hal yang inspiratif tentang kebiasaan apa saja yang bisa dilakukan di rumah, hal-hal yang baru di rumah. Kita juga pengen cari tahu bocoran-bocoran apa, kegiatan apa yang ditemukan oleh ibu dari bapak selama di rumah aja, dan sebaliknya dari bapak ternyata kaget, kok ibu begini selama di rumah aja. Tetap di Kongko bareng Bang Yakob dan Kak Andre. Maka yang paling berharga adalah keluarga. Di sana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abang. Matahari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abang. Sumpah sakti perkasa dari kami, putra putrimu yang siap berbakti. Baik sahabat Bang Yakob dan Kak Andre, gimana? Sudah ikutan break? Oke, sesuai janji saya tadi, kita akan membahas apa sih hal-hal yang lucu, mengejutkan, atau mungkin bikin ngomel selama di rumah aja. Coba mungkin boleh ibu atau bapak dulu, apa nih yang hal yang ternyata Biasanya yang ngomong dulu ya Pak ya? ngomelnya semakin banyak. Dan ini nih tuh. Oke. Semakin Ya soalnya ya mau bagaimana ya, mau ya kerja di rumah. Kalau kerja di rumah itu pasti waktunya akan jauh lebih panjang. Biasa kerjaan sejam, sekarang kerjanya jadi 2 jam. Kalau udah bosan, cuman turun, buka kulkas, tutup kulkas, buka lemari, tutup lemari, naik lagi, ambil, selalu aja begitu. Bukannya bagus Bu, jadi semakin berisi. Semakin kuat gitu ya Pak ya? berisi di mananya? Ini sih di sini, aduh. Nanti tersaingin yang ibu hamil tersaingin gitu ya. Tapi kan pertanyaannya Pak, siapa yang nyetok di lemari dan di kulkas, benar ya Pak ya? Nah itu biasanya memang kalau kita ada waktu untuk berbelanja. Nah kalau udah belanja itu biasanya belanja itu spare untuk sebulan. Jadi anak-anak yang kita butuhkan kan begitu. Yes. Tapi ya tetap aja bapaknya tetap minta ini ambil ini ambil ini. Ya enak. Aku yang belanja snack anak ya. Alasan sembunyi di belakangnya. Ada udang di balik batu. Dia snackku ini turun nih. Nggak taunya pas bayar, ini bayarnya banyak amat ya. Belanjaannya jadi berapa juta, berapa ratus ribu, ini naik semua kenapa? Karena snacknya anaknya ada 3 loh. Dia nggak paling kecil loh, paling besar. Paling banyak kalau kira-kira gitu ya. Iya gitu. Dan selagi ibu masih mengizinkan, Mama masih boleh ya. Ya kadang-kadang sih curi-curi. Contohnya dia kan nggak tahu kan tiba-tiba itu si apa dia nanya sama apa namanya sama anak itu si papi lagi ngapain? Saya itu seminggu Romo Indomie bisa 2-3 kali. Wow. Nah, stok Indomie. Waduh, Sebenarnya bukan bener. buat siapa-siapa stok Indomie. Buat mbaknya di rumah. Terus kadang-kadang kalau kita belanja online, ada Gojek atau Grab, kita kasih. Taunya, kenapa Indomie habis? Ternyata. Saya punya babi. Makanya dari tadi
tadi bau Indomie. Bau Indomie. Seperti Kita sudah tahu siapa pelakunya. belum lagi satu lagi Romo Apa? bocoran. Kalau sudah masak bakmi kecap, Wow. udah pasti Indomie berkurang banyak. Oh, ya. Gara-gara siapa udah ketahuan lah. Jadi lebih banyak babi kecapnya apa Indominya? Sama Romo. Sama ya, seimbang. Sama. Seimbang. Jadi dijadiin satu Romo, Oh, itu iya. enak banget. Wah itu sangat luar biasa. Inspirasi buat saya kayaknya. Benar banget, Mo. Dan bapak-bapak di rumah kayaknya juga ngangguk-ngangguk ya, saya banget gitu ya, Kecap bapak-bapak ya. sama Indomie, wow. Belum pernah soalnya saya Belum pernah ya Romo? Sepertinya kombinasi menarik ya, itu berdua belum pernah. Wah saya. luar biasa enaknya. Iya. Romo harus coba itu. Wah enak banget ya. langsung jadi lapar ya. Baik, berikutnya bocoran. Kalau ibu-ibu di rumah, ngapain aja? Yang baru, yang mengejutkan Pak? Nggak ada yang spesial sih sebenarnya, nggak ada. Ya yang mengejutkan sih yang pasti, ya banyak mobilnya sih. Banyak banget ya ibu-ibu. Ya lebih-lebih kan memang karena kita WFH ya. Kalau WFH kan pasti meja itu yang panjang sih. Cuman diisi orang 4 kan panas ya Romo ya. Iya. Udah panas udah gitu. Tenggelam. Kerjaannya dia banyak, kerjaannya saya juga banyak. Jadi aduh ini gimana sih? Jadi ya ribet gitu loh. Jadi kadang-kadang saya juga suka kesel gitu loh. Ini kerjaan kok kenapa ke arah sini sih? Kok digeser ke sana ya atau gimana? Ya seperti Saingan itu aja sih. Romo. Saingan, Bawaannya gitu. berkas dari kantor pun banyak. Jadi kita bersaing tempat. Bersaing tempat ya. Dan katanya nih Romo, ada hikmah di balik selama di rumah aja buat bapak-bapak. Karena ibu-ibu jadi irit untuk perawatan wajah. Betul. Skincare ya, Mo. Iya, betul. Produk kosmetik jadi lebih irit ya ibu-ibu karena kita lebih sering di rumah aja. Kecuali kalau kita ikut Pass the Brush Challenge. Ibu ikut. Lipstick baru pakai ini sekarang. Oh, lipstick baru Setelah pakai. 1 bulan loh. Irit ya Bu ya. Irit banget. Irit banget. Baik. Nah, kalau Romo tadi ibu ada bapak ada Iya. ibu. Kalau Romo ada siapa? Saya ada Romo Yadi, ada Romo. Iya. Dan saya sendiri merasakan begini. Kalau dulu itu kita berenam gitu ya. Sekarang kan kita split office gitu supaya nggak terlalu mepet. Karena dulu itu kita merasa nggak enak satu meja itu 6 orang. Lalu Romo-romo senior lebih banyak di rumah, yang lebih junior itu lebih sering keluar gitu ya. Apalagi Romo Yadi kan mau nggak mau karena kesibukannya di FKUB dan yang lain. Nah, lalu kemudian kita kan pisah tempat. Di sini kita bertiga, di Yakobus bertiga. Tapi saya merasa dibanding dulu, kalau di keluarga itu ada yang namanya quality time dengan, saya merasa sekarang quality time saya dengan Romo Wisnu, dengan Romo Yadi itu semakin banyak gitu ya, ngobrol-ngobrol. Karena kan kita sekarang nggak terlalu terburu-buru lagi. Sarapan bisa bareng gitu kan. Kadang-kadang juga makan siang bareng, kalau malam juga. Kalau dulu nggak pernah kita makan malam bareng. Ya kan keluyuran itu, ya kan pergi ke mana-mana. Terus kalau misa pun kalau dulu itu kan ada yang di Yakobus, ada yang di Susteran, ada yang di KTG. Misa pagi itu kan jadi kemana-mana. Untuk doa bersama itu kita harus istilahnya memaksakan diri. Jadi hari ini kita doa bersama gitu seminggu sekali. Kalau sekarang ya pagi bareng, misa bareng gitu kan. Nah, jadi lebih banyak bersama yang menurut saya nggak beda jauh dengan yang keluarga, yaitu kita punya quality time, sharing lebih banyak gitu ya. Dan merasa malah lebih bersyukur juga. Soal saya kira tadinya waktu ada mulai PSBB gitu, waduh ngapain nih kita 2 minggu nggak ada misa di lingkungan, nggak ada misa di gereja, wah gimana nih, nganggur gitu kan. Ya ternyata enggak loh, ternyata kita punya banyak kesibukan, belajar sana sini, belajar bagaimana misalnya, karena kita kan sekarang lebih banyak di rumah, bagaimana kita menyapa umat. Coba sekarang lihat
kita berenam kayaknya enam Romo ini udah jadi YouTuber semua sekarang. Iya. Udah ada semua. Saya tadi melihat Romo Hendar, dia bisa mengajar tentang Bunda Maria gitu. Terus saya pikir malah saya rasa memang ini kan istilahnya the new normal ya. Ya, betul. Saya merasa sesudah ini kita kan nggak akan bisa kembali seperti semula. Ya. Nah, terus saya merasa bahwa yang namanya katekese digital itu harus diperbanyak. Nah dari situ saya harus belajar banyak ini. Jadi belajar sana sini, tanya sana sini, lalu juga ya acara kita ini kan juga dari pemikiran itu juga. Kita sekarang nggak bisa meminta umat datang ke gereja. Mari kita datang ke rumah umat lewat media sosial, lewat katekese digital ini. Saya rasa sekali lagi itu rahmat. Ya, jadi kita bisa terus berkomunikasi, dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan gitu, sekarang mereka bisa kemudian bertanya di media sosial, lalu nanti ada adminnya di sana, lalu kita semakin tahu, semakin paham apa yang dialami oleh umat gitu. Saya rasa malah sekali lagi buat kami dengan pengalaman ini kami bertumbuh kembang. Ya. Setuju, Mom. Iya. Artinya rahmat Tuhan ini terasa semakin istimewa, bahkan di antara para Romo gitu ya, Betul, untuk iya. semakin merasakan Tuhan dan semakin dekat dengan umat meskipun menggunakan media digital. Betul, gitu iya. Mo. Ya, dan saya memang percaya juga bahwa kita akan menjadi pribadi yang baru ya setelah masa pandemi ini berakhir dengan kualitas yang jauh lebih baik. Nah, kita hampir menuju penghujung dari Kongko ini. Dan saya ingin menanyakan satu pertanyaan lagi. Kita bersyukur sekali di Gereja Katolik ada teladan keluarga Kudus Nazaret ya, Bapak Yosef, Bunda Maria, dan juga Yesus sendiri di dalam mendidik anak dan juga membangun keluarga yang kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, sebagai penutup nih, Bapak Ibu mungkin ada pesan atau mau sharing hal apa dari keluarga Kudus Nazaret yang diterapkan di rumah, dan juga karena kita acara ini diselenggarakan oleh Pekat Pelatihan dan Kaderisasi, juga mungkin sekaligus menumbuhkan minat untuk melayani atau minat untuk memberi di dalam diri anak-anak. Ya, kalau dari anak-anak kami ya, yang untuk yang cewek itu, yang putri kami itu, ya kita mulai dia tertarik dengan yang namanya pelayanan di musik. Ya, kebetulan di gamelan ya, pada waktu itu kebetulan tadi juga organis ya, main kulintang dan ikut main gamelan. Nah, dia mau mengadakan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, seperti itu. Cuman awalnya kan nggak bisa langsung anak berkebutuhan khusus diajarkan musik main gamelan seperti ini. Harus dari kita belajar dulu, tahu dulu, kemudian kita bantu untuk dampingin seperti itu. Nggak tahu dari mana, pokoknya sepupu saya ajak, ayo ikut. Saya yang diajak, saya bilang, saya bekerja nggak mungkin. Dia latihannya jam 5 sore, saya belum pulang. Udah, anak saya aja, si Kanaya aja coba. Reinhard terlalu kecil katanya. Ya udah, Kanaya aja ikut. Mulai ikut dari awal sampai sekarang. Cuman karena pandemi, ya sudah libur dulu sampai sekarang. Ngiringin beberapa kali di gereja di Yakobus ya. Yakobus sudah sekitar 2 atau 3 kali kalau tidak salah. Itu merupakan satu bagian dari pelayanan lah menurut saya ya. Jadi ya kita arahkan dari hal-hal yang kecil dulu lah, seperti itu. Kalau yang Reinhard ya kita lagi berusaha untuk mencoba bergabung dalam dunia gamelan ya, tapi tidak bisa dipaksa. Bagaimanapun juga anak kan tidak bisa dipaksa ya, Romo. Jadi ya kita coba arahkan dulu saja ya, nanti biar dia yang bisa berpikir dan merenungkan lagi seperti apa. Gitu aja sih. Ya, dan ini mungkin Roma secara tidak langsung beginilah juga yang dilakukan Bapak Yosef dan Bunda Maria pada saat mendidik Yesus, kemudian menyiapkan Yesus juga
untuk melayani keluar gitu ya, mau tentunya dengan rahmat dari Allah Bapa. Bagaimana Romo, mungkin ada tambahan? Ya, kalau kita baca dari kitab suci, bagaimana kisah Bunda Maria itu ketika dikunjungi oleh malaikat Gabriel, dia mengatakan bahwa aku ini hamba Tuhan. Lalu ketika Santo Yosef ketika sedang galau, ketika dia kemudian bermimpi, lalu kemudian dalam mimpi itu dia diingatkan, lalu dia membuka hati kepada Tuhan. Saya rasa kalau mau menjadi keluarga kudus, ya kita belajar membuka hati. Kalau saya sih, clue yang tadi rasanya saya temukan tadi adalah gak tahu gimana kok kepengen aja untuk misa online gitu ya. Saya rasa itu karena ada keterbukaan, bisa aja kan kita tolak gitu kan, bahwa terus mungkin dengan rasionalisasi yang lain gitu ya. Tapi ketika membuka hati, lalu kemudian Allah hadir lalu menuntun. Nah, lalu satu kata kunci, tapi ini di mana-mana, bukan cuma di keluarga, di apapun, adalah komunikasi. Nah, kadang-kadang disitulah kita gagal ya. Karena kita dalam komunikasi, kita mengira komunikasi itu hanya mengatakan gitu ya. Padahal komunikasi itu juga ada mendapatkan feedback. Bahwa komunikasi itu kita juga mendengarkan. Nah, kalau saya dengar kisah-kisah ini, bagaimana misalnya anaknya mendapatkan penjelasan bahwa nah itu loh, coba alergimu itu mengalami sendiri. Coba kalau menjauh dari handphone seminggu tuh lihat kan, kemudian alerginya berkurang. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu sehingga anak pun diajak untuk menemukan sendiri, bukan diajarin gitu ya, tapi oh iya ya. Saya rasa pengalaman AHA itu adalah sesuatu hal yang baik gitu ya, bukan dikasih tahu tapi oh iya ya. Semua dari kita akan lebih yakin bahwa kita belajar ketika oh iya ya, dan itu adalah bahwa itu dari keteladanan dari orang tua. Jadi keteladanan itu adalah bagian dari kaderisasi. Menurut saya sih begitu. Iya. Setuju banget Romo. Jadi akan kembali lagi pada saat orang tua siap untuk meresapi kasih Allah, kemudian membuka komunikasi dengan anak, maka saat itu pun secara langsung ataupun tidak langsung kaderisasi di dalam keluarga itu terjadi. Gitu ya, Romo ya. Baik untuk saling mengasihi di rumah dan juga bahkan juga menyiapkan diri untuk bisa melayani di luar. Baik, sahabat Bang Yakob dan Koh Andre, akhirnya tiba kita di penghujung kongko kita pada hari ini. Jangan sedih, kita masih akan lanjut lagi di dalam episode-episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di Paroki Kelapa Gading. Dan pastikan komen yang diberikan adalah komen yang positif dan tetap menyemangati selama masa pandemi ini. Nah, untuk menutup pertemuan kita hari ini, Bu Cecil mungkin boleh saya ditolong Ibu buku devosi? Ya, ini adalah buku yang kalau saya boleh sharingnya Romo dan Bapak Ibu, buku yang juga saya doakan gitu, dan saya mungkin mau ajak untuk kita doakan salah satu doa yang dituliskan oleh Bapak Paus gitu ya, dan kemudian nanti akan ditutup dengan berkat dari Romo. Doa Paus Yohanes 23, doa kepada keluarga kudus. Yesus, Maria, Yusuf, kemanapun juga aku mencari keluarga kudus, aku menemui terang. Terang di kegelapan gua Bethlehem, terang di sepanjang jalan pengungsian, terang dalam pengungsian di Mesir, terang di Kisah Suci, dan terang di Nazaret sekian tahun lamanya. Terang itu adalah akibat dari dian-dian yang bernyala di mana saja engkau berada. Dian-dian itu ada namanya sendiri-sendiri, keramah tamahan dan kesetiaan, kesederhanaan dan kerendahan hati, penyerahan diri dan pengorbanan, penghormatan dan cinta kasih. Betapa pantasnya kalau kami menghormatimu, keluarga kudus yang termulia, yang menyalakan dian-dian itu juga satu persatu dalam kehidupan sehari-hari, supaya kami dekat denganmu, dan supaya orang yang dekat pada kami mengalami kehangatanmu, keluarga kudus. Amin.
Tuhan sertamu, dan sertamu juga. berkat Allah Bapa Maha Kuasa turun berlimpah-limpah ke rumah-rumah kita, menjadi berkat perlindungan untuk kita sekeluarga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo Hadi, Sama-sama. terima kasih banyak Pak Bas dan Bu Terima kasih, Cecil, Romo. dan terima kasih banyak juga sahabat Bang Yakob dan Koh Andre. Sebagai penutup, kami mempersembahkan persembahan dari keluarga Bang Yakob dan Koh Andre, Santo Yusuf yang menjaga. Terima kasih. Beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yusuf antar kami ke hadirat Yesus, agar